Yo Absurd People, Kembali lagi bersama Absurd Production. Hari ini kita akan membantai bahas santai. Nah, hari ini kita akan membantai siapa nih, Bang? bukan bukan Membantai apa? Oh, Membantai apa? kita akan membahas santai 4 film dari video ini dibuat ya, berarti dari Rahasia Cintaku, Ya. Takkan Kemana, Melawan Restu, dan Tak Bisa Memiliki ya. Ya, Oke, betul. kita ini sebenarnya konten yang sebenarnya udah dimulai sejak kemarin ya, yang Waktu menepi. ya, ending Waktu menepi Nizar. ya, waktu Nizar kan penjelasan menepi dari 1 sampai 5 ya. Nah, kita dalam bantai itu apa aja sih yang kita bakal bahas? Nah, di sini bakal bahas alur ceritanya mungkin sedikit, terus kita bakal bahas endingnya juga, ending dari short movie yang kita buat. Terus kita biasanya kan kita punya 2 timeline nih, ini ya di Absurd Production tuh ada Menepi Universe ya, sama Garis Terdepan Universe. Terus yang keempat kita bakal bahas nih, film ini tuh keterkaitannya sama film yang mana sih? Nah, mungkin ada yang nggak ngeh sama beberapa film yang kita buat kemarin-kemarin gitu. Karena sebenarnya di balik kalian yang nonton santai itu ada teori. Iya, sedikit iya, gitu. teori, Ada karena teori-teorinya ini tuh dari mana? Nah, Terus ini tuh tempatnya kok kayak kenal ya gitu. sih di kita biar apa ya, biar penonton nggak sekedar menonton doang ya, biar kita berpikir. Kita udah mikir, kalian juga kudu mikir. biar kita sama-sama mikir lah. Karena di situ keseruannya Nah, gitu. oke, kita langsung ke short movie yang pertama, yaitu Rahasia Cintaku. Aku mencintaimu sungguh-sungguh tanpa kau tahu, tersimpan di dalam hatiku. Rahasia Cintaku ini terbuat filmnya ini diangkat dari lagu dari Kahitna ya, Rahasia Cintaku. Jadi alur cerita untuk cerita ini sebenarnya lumayan cukup cukup simpel lah ya, mungkin ya, simpel tapi wow gitu. Penontonnya tiba-tiba lahir. Jadi mengkisahkan seorang pria bernama Ardi, seorang mahasiswa perfilman yang jatuh cinta sama wanita bernama Gina yang mahasiswi tata rias ya. Dia punya perasaan, namun Ardi ini punya rasa takut yang tinggi karena trauma yang berat. Dia jadi agak susah, jadi kaku lah mungkin ya, ke cewek jadi kaku. Dan di situ ternyata ada Ucup ya, Anda kan yang mainin. Tapi ternyata di ending si Ardi ini tetap aja dia kembali ke trauma yang dulu, yang di ghosting mungkin ya, maksudnya ya kalau anak zaman sekarang ngomongnya. Takutnya seperti itu. Dan ternyata emang terjadi lagi kan. Nah, makanya di film ini banyak hal-hal yang sebenarnya gua bikin banyak pembelajaran hidup sih, bukan dari soal cinta-cintanya doang, dari soal pengambilan keputusan, terus soal melawan rasa takut dan mendengarkan pendapat dari teman. Itu sebenarnya hal yang kecil tapi banyak orang-orang yang abaikan, padahal sebenarnya orang seperti Ucup tuh dibutuhkan. Bener nggak di masyarakat? Daripada yang selalu kayak cuma mending bro. yang membanding-bandingkan kan. Dan ternyata sosok Ardi ini adalah menggambarkan orang yang selalu takut, orang yang trauma, dan dia memberanikan diri lagi, dan ternyata ya keberanian dia pun harus hancur lagi oleh ketakutan yang dia dahulu pernah rasakan gitu. Jadi ya traumanya lama lagi. Gitu lama lagi. Jadi intinya menambah durasi traumanya lagi sebenarnya gitu. Jadi durasi traumanya lama lagi. Nambah billing. Nambah billing, bener. Dan di ending ternyata Ardi itu cuman menjelaskan presentasi kepada teman-temannya, teman-teman kerja kelompoknya. Dan ternyata yang tadi kita lihat di film Rahasia Cintaku itu dari 1 mungkin sampai beberapa menit, itu ternyata cuman penjelasan Ardi kepada kelompoknya. Jadi itu cuma nulis skrip. Iya, nulis skrip cerita, penjelasan ke teman-temannya. Jadi cerita yang kita lihat di film Rahasia Cintaku itu adalah penjelasan skrip Ardi kepada teman-temannya untuk dipresentasikan di kuliahannya. Dan ternyata di ending pun Ardi ternyata belum kenal si cewek yang dia anggap itu Gina kan. Nah, dia emang nggak kenal, jadi dia tuh kayak duduk di kamar terus ngeliat ada cewek nih. Wah, kayaknya karakternya cocok nih sama yang gue mau kerjain gitu. Masukin aja karakter si orang yang sebagai Gina. Nah, makanya kan pas
kunci motornya ketinggalan kan Gina, yang dianggap Gina tuh diambil kasihin, ternyata baru kenalan dan itu yang jadi plot twist ending yang wah lumayan keren lah ya. Membangun. Di mana nih timeline si Rahasia Cintaku ini? Sebenarnya ada hal yang gak expect banget gitu. Dan ini sebenarnya kebetulan gue bikinnya dan emang gue baru ngeh ketika kemarin ya. Pas filmnya udah upload. Nah, iya juga ya. Nah ternyata si Rahasia Cinta ini satu timeline sama Melawan Restu. Dari mana kok bisa? Apa ya? Hal yang mungkin hal kecil tapi bakal jadi apa ya? Bukan panutan apa sih, jadi lah. Ternyata Melawan Restu sama Rahasia Cinta itu timeline karena ada tukang parkir yang sama ya. Apa yang sama? Iya, jadi intinya kalau bisa satu timeline gitu karena yang pertama kafenya sama, terus tukang parkirnya sama itu. Gak expect banget, oh ternyata timeline. Jadi ada kemungkinan karakter yang kita anggap hina itu bakal muncul di menepi di sequel kedua Melawan Restu ya, betul. Keterkaitannya itu sih pasti bakal dengan Melawan Restu ya, Melawan Restu dengan Story of Elsa. Jadi Rahasia Cintaku nanti mungkin bakal bertabrakan dengan si Melawan Restu. Apakah mungkin nanti Rama bakal muncul lagi? Ya kan kita gak tahu. Tungguin aja di Absurd Production seperti itu sih. Dan apakah tukang parkirnya akan ada? Nah itu sebenarnya tukang parkir, iya karakter kecil tuh kan jadi tumpuan gitu. Nah itu dia parkirnya di kafe itu aja atau di yang lain? Iya kita lihat, tunggu aja lah ya. Oke, next. Ya next kita ke film Takkan Kemana. Nah, untuk Takkan Kemana ini penjelasannya bagaimana, Bang? Jadi kalau Takkan Kemana emang alurnya lumayan maju mundur lah ya. Kejadian di masyarakat yang emang orangnya tuh terlalu cinta sama seseorang, ambisius lah kasarnya, ambisius. Diceritakan bahwa ada seorang wanita bernama Dewi yang baru aja lulus SBMPTN. Dia ternyata lulusnya itu kepilihan kedua, yaitu fotografi, yang harusnya itu manajemen. Ternyata dia kepilihnya fotografi, tapi dia nggak tahu apa-apa soal fotografi nih. Nah makanya dia minta ke teman sekolahnya dulu, teman SMA-nya buat ngajarin ke fotografi. Ternyata ada saudaranya si siapa namanya? Si Lutfi. Saudaranya si Maya, si Maya. Terus saudaranya si Lutfi dan si Lutfi pun ngajarin Dewi buat fotografi. Nah, sini ya gimana lah bucin-bucinan anak-anak SMA baru lulus SMA lah. Ya dengan modal kamera. pakai aku amarin. Dewi belajar sama siapa? Lutfi udah mulai ketertarikan kepada Dewi pun sama, dan mereka pun ya menjalin hubungan yang ya bisa dibilang pacaran. Nah, tapi setelah beberapa bulan kemudian ada keadaan yang tidak bisa mereka bertemu ya kasarnya ya. Ada pandemi lah. Jadi mereka terpisahkan jarak oleh pandemi. Sampai-sampai ya Dewi itu jadi stres lah mungkin ya, karena emang terlalu bucin mungkin ya, Orangnya nggak bisa diam di rumah. Nah, dan ya orang yang jadi permasalahan di film ini adalah ketika Dewi nggak nurut sama apa yang Lutfi katakan ya. Jadi makanya di sini Lutfi sebagai ya pacar yang baik mungkin ya. Jadi ya dia jadi support system bagi Dewi. Cuman ya jadi permasalahan ketika Dewi sudah sembuh, Lutfinya nggak ada kabar. Sini banyak yang beranggapan wah kayaknya Lutfi ini nggak ada kabar tuh nge-ghosting atau apa, atau ya mungkin selingkuh ya kan. Ternyata emang ghosting. Dan emang di ending ternyata flashback maju mundur itu ketika ternyata si Lutfi itu udah lama meninggal. Ternyata. Di sini ternyata Dewi lagi nostalgia lah kasarnya ya, lagi nostalgia. Lagi di sini nih. Iya nih. Ini kamarnya. Setiap yang Dewi pegang, barang yang Dewi pegang itu akan menjadi cerita bagi alurnya. Untuk itu sih. Untuk itu lebay anjir. Udah gitu. Di ending kayaknya dia pengen merelakan, cuman dengan proses yang lumayan lama juga ya, lumayan lama, dan akhirnya ternyata
ketika Dewi mendengar kabar dari Maya ya soal Lutfi yang meninggal, ternyata si Lutfi itu ya nggak kemana-mana, tetap walaupun Dewi lagi seneng, Dewi lagi susah, lagi sedih, ya dia nggak akan kemana-mana, dia bakal tetap ada di samping Dewi. Jadi itu sih konsep takkan kemana. Terus ternyata dan di ending ya Dewi udah mengikhlaskan dan ternyata Dewi bertemu seseorang nih. Nah, seorang ini yang banyak pertanyaan, itu siapa sih sebenarnya gitu. Mungkin yang kribo-kribo ya, tahulah si Gaga ya. Ya, si Gaga. Itu ada 3 kemungkinan. Itu mungkin Ridho, yang kedua rival, yang ketiga mungkin ada terbaru. Nah, kalau dilihat dari karakteristik dan pembawaan si orang, ini ada kemungkinan ada Ridho. Karena kalau kita flashback lagi ke film Garis Terdepan kedua, Waktu Yang Salah, itu Ridho kerja di studio foto kan, jadi fotografer, meskipun cuman magang kan, cuman part time lah kasarnya. Nah, di sini kan nih aura-aura Ridho kelihatan. Oh, ternyata mungkin ini Do. Makanya ending dia cuman gitu doang, ngelewat terus Dewi dipanggil sama Herda, ayo tunggu sama Ardi sama JJ. Nah, di situ Ardi sama JJ ternyata ada keterkaitan nih sama film Rahasia Cintaku yang tadi. Nyambung kan di ending Rahasia Cintaku tadi mereka lagi kerja kelompok nih. Jadi ada kemungkinan di film ini tuh ada di 2 timeline yang bisa dibilang di tengah-tengah lah. Jadi Dewi itu ada di tengah-tengah, ini menepi universe, ini Garis Terdepan universe. Jadi ketika ketemu si Ridho ada kemungkinan dia ke garis terdepan. Tapi kalau misalkan dia terus-terusan sampai sini, sampai ke si Arli tadi, bisa masuk ke Menepi Universe gitu. Jadi ya bisa dibilang Takman ini adalah ya tengah-tengah lah. Jadi intinya ya Dewi bakal muncul mungkin ya. Kalau misalkan Dewi kan karakternya sama ya, dia peranin sama si Alvia Dinda ya. Jadi ada kemungkinan kalau misalkan ke Menepi kan dia udah punya karakter Mutia nih. Kan nggak mungkin kalau misalkan ke Menepi Universe. Oh iya. Iya, mungkin ada kemungkinan masuk ke garis terdepan karena dia nggak punya porsi. Nah, jadi ada kemungkinan Dewi bakal muncul di garis terdepan. Jadi tungguin aja wela ya. Seperti itu ya untuk film Takkan Kemana. Nah, oke, kita masuk ke film yang ditunggu-tunggu, yaitu Melawan. Aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku. Melawan Restu diakhiri dengan wah yang wow lah pokoknya ya. Kata Elsa di sini sebenarnya hanya menambah di isi itu saja ya, egoisnya nambah gede dan ternyata bertemu seorang pria ya bernama Rama yang dia ojek online ya, bisa dibilangnya ojek online. Dia bertemu dengan Rama dan ya saling jatuh cinta, menjalani hubungan pacaran, dan yang terjadi ternyata bapak dari Elsa ternyata kurang suka sama Rama. Ya. Nah, di sini banyak yang bertanya nih Mian, ini kok bapaknya Elsa sini kayak gak suka banget gitu sama Rama, kenapa? Nah, karena apa? Apakah karena si bapaknya juga ojol gitu? Gak mau ada saingan gitu. Kan? Ceritanya Elsa jadi titik fokusnya, jadi kita nggak bakal tahu alasan si bapaknya gimana, Rama gimana, karena kita ngambil sudut pandang Elsa. Dan setelah mungkin beberapa bulan atau beberapa hari mungkin ya, si Elsa tuh ya meyakinkan bahwa kamu teh sayang gak sih sama aku Rama gitu kan. Ternyata emang Rama itu bisa dibilang tipikal cowok yang mungkin kalian pernah nemu ya di beberapa titik-titik manusia ya. Jadi emang cowok yang emang bisa dibilang dia cuman omong doang. Jadi emang banyak bacot. Nah, jadi emang dia kan namanya juga cewek ya, mungkin butuh pembuktian, butuh hal yang bisa dia yakinin gitu. Dan ternyata Rama itu cuma bisa ngomong doang, dan emang itu nggak kebuktian sampai akhir film kan. Jadi di akhir ceritanya ternyata ya Rama tuh lebih baik memutuskan hubungan dengan Elsa ya, dan punya pacar baru. Kan banyak tuh ya memutusin hubungan tapi pakai alasan yang lain gitu kan. Padahal mah tidak, gitu kan, jangan tahu gitu aslinya kayak gimana. Iya, makanya pas terakhir akhirnya dia jujur gitu, Rama jujur karena dia nggak mau dia udah bulat lah mungkin keputusannya kalau bapaknya tuh nggak setuju. Ternyata pas di hampir ending ceritanya
ternyata Rama tuh ketemu bapaknya Elsa ya. Nah, Dan itu kita nggak tahu ngobrolin apa ya. Tiba-tiba Kamu ngerti kan Mas Sudah Pak? Iya, iya Pak saya ngerti loh. Ya kan makanya penonton lah kok gitu doang gitu. Ternyata emang gitu. Karena emang itu kan kita ngambil sudut pandangnya Elsa kan. Kita nggak akan dikasih tahu kenapa itu alasannya. Mungkin di film sequel kedua atau sequel ketiga nanti Story of Elsa bakal dijelasin kenapa Rama ngomong kayak gitu. Apa yang ngedengerin apa aja dari si bapaknya Elsa gitu. Begitu. entah apa ngomongnya si bapak ke si Rama itu kayak kamu jangan ngojek lagi. Wah, iya. Saya tertarik. Nanti komunitas ojol saya bubar. Ya nggak tahu sih. Intinya yang membuat yang terdorong supaya si Rama itu memutuskan hubungan sama si Elsa, dan di ending ternyata Elsa ya sedih, galau ya, dan Sampai hapus foto-foto, ngapus kenangan mungkin ya, ngapus foto, udah fix putus lah, ya pengen move on lah ya. Kemudian si Elsa dan pas nganterin minuman ke pelanggan, ternyata dia ketemu seseorang nih, Mian. Dan dilihatin. Dia siapa? Itulah foto. Jadi intinya siapa orang yang ditemuin Elsa di ending cerita Menawan Restu. Jadi ada dua kemungkinan mungkinnya, ada dua kemungkinan antara dua kemungkinan. Yang satu Erina mungkin, yang kedua mungkin yang kedua itu adalah orang yang pernah diceritakan Elsa kepada Nizar ya di Menepi Part 4 ya. Nah. Yang pas makan batagor nih cuplikannya, lihat dulu. Berarti kamu belum punya pacar lagi dong setelah putus sama aku? Punya sih, tapi nggak lama. Biasalah, gara-gara aku kerja dan dia nggak mau kalau aku kerja. Iya kan, kalau kamu tuh kan ke orang yang spesial atau ke cewek ke cewek biasanya kan. Nah, jadi intinya ada dua kemungkinan. Yang pertama Rina, yang kedua mungkin orang yang bisa dibilang orang baru mungkin ya. Mungkin mantan atau ya mungkin masa lalunya Elsa yang emang pernah dia ceritain ke Nizar pas makan batagor di Menepi Part 4. Ini cuplikannya. Udah cuplikan terus. Keterkaitannya filmnya sama yang mana? Pasti sama Menepi 5 karena dari tempat kerjanya Elsa, terus ya temen yang terakhir banget, terus lihat dari temennya Nizar ya, Rico. Nah di situ udah kelihatan ternyata ini story setelah Menepi 5 kalau misalkan Elsa nggak dipilih sama Nizar. Gitu. Banyak. Di ending itu Elsa kaget gitu kan. Kamu siapa tahu itu si Rico gitu. Oh kan di depan lagi ngasih minum. Antar ke meja nomor 3 pas di sana. Kamu ngapain di sini? Sana. Kok jadi komedi sat anjing. Kaget gitu kan. Rico. Oke, jadi seperti itulah guys ya. Oke, kita langsung ke film selanjutnya yaitu Tak Bisa Memiliki. Mungkin aku tidaklah sempurna, tetapi hatiku memilikimu. Jadi intinya di film ini banyak hal yang emang bener gua ambil. Dari salah satunya adalah ujian-ujian kepada laki-laki yang mau menikah ya. Ya mungkin 3 atau 2 bulan sebelum nikah biasanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Di sini diceritain rival seorang ya owner coffee, owner cafe yang ya di Menepi Part 2, Part 3, Part 4 dia selalu muncul walaupun di ending ya. Walaupun di ending, dan ya di sini dia dijelaskan mau menikah, benar-benar mau menikah sama Yasmin ya, tunangannya yang pernah diceritain ke Nizar di Menepi Part 3 di perlahan di ending ya. Nah, di sini dia udah ngobrol sama WO nih, wedding organizer teh ya. Nah, dia udah ngobrol, ternyata dia tuh ya bisa dibilang nunggu seseorang juga ya. Nunggu seseorang juga di WO itu. Ternyata ada temen alias sahabat SMA dari Rival sama Yasmin. Rival, Yasmin dan Putri. Ya, jadi di sini diceritain juga kalau Rival tuh ya bisa dibilang pengen nostalgiaan lah sama Putri ya mungkin, dan ternyata si Putri itu punya pacar namanya siapa sih, Reski, dan dia ngejelasin sama Reski tuh hubungannya lagi ya kayak kayak rumit lah mungkinnya, rumit. Di ending Rival ternyata masih punya perasaan sama si Putri, perasaan yang lebih dari sekedar teman gitu. Sedangkan Rival itu mau nikah.
bernama Yasmin. Minggu depan ya. Ternyata rival tuh pengen denger jawaban pasti dari Putri, karena mungkin dulunya rival ini pernah nembak Putri, tapi ternyata Putri itu sering dengar curhat dari Yasmin kalau Yasmin tuh suka sama rival, jadi dia nggak ngejawab apa-apa jawaban dari pertanyaan dari si rival. Makanya rival sampai mau nikah sekarang gitu, pengen sekali lagi lah nanya gitu, dan pengen dapat jawaban gitu, dan ternyata ya Si Putrinya nggak ngasih jawaban. iya nihil sama aja gitu. Kalau bilang nggak sayang takutnya nggak bisa temenan lagi. Iya, nah Kalau bilang sayang dia mau mau nikah. nah kan jadi ada dua kemungkinan nih gitu. Karena ada lilin yang harus dijaga. Anjir, naon ngepet. Putri itu nelpon nih, Nah, nelpon. itu tuh. Nah, nelpon. Ini Apakah Putri bilang sayang juga sama kamu tuh ke si si rival rival itu? atau bukan ya? Nah, si rivalnya juga pas waktu ngangkat kaget gitu. Kaget di ending tak bisa miliki, bisa dibilang gantung banget ya Mian ya. Nah. Jadi gantung banget. Jadi banyak yang mikir di penonton sih itu sih yang tadi yang ternyata Putri, masa Putri bilang sayang ke orang yang mau nikah kan? Itu. Masa nggak mikir gitu kan? Nah. Nah, mungkin orang-orang di sini ya mikir lah, mungkin gua, Mian dan yang lain pun bakal mikir lah, ini orang mau nikah masa gua bilang sayang gitu kan? Gak mungkin kan gitu. Ya mungkin ada, mungkin aja, mungkin Ya, kalau ada. dia berani, Iya kalau sih, dia- cuman dia punya nyali hebat tuh. ya cuman persenan di kehidupan nyata ya sedikit gitu. Cuman ada satu kemungkinan yang mungkin penonton nggak ngeh gitu Mian, yaitu rival sama Putri itu ternyata nelpon beda orang. Putri itu nelponan sama Si Reski yang karena emang hubungannya lagi diambang renggang banget lah. Rival nelponan sama siapa? Angkat telepon siapa Nah, tuh? ternyata kalau menurut gua sih ya rival ngangkat telepon dari Yasmin ya. Yasminnya kecelakaan. Ya nggak tahu ya, karena mungkin bisa dibilang rival tuh kayak dapat kabar buruk ya, mungkin ya, dapat kabar buruk mungkin entah dari ibunya, karena ibunya juga kan nelfon ya di scene awal ya, nelfon Putri, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Putri juga mikir lah gitu, anjir punya nalar lah gitu, mas jadi pelakor sih gue juga punya pacar gitu kan gitu. Kalau nonton film di Absurd Production jangan berharap karakternya bakal bahagia di ending, nggak akan. Itu hanya mitos. Pasti hampir semuanya Hampir itu semua sih. sad ending. Iya, enggak ada yang sad, ada yang mungkin ngegantung kayak tak bisa Doang miliki. kayak di Elsa itu kayak kamu nih. Iya, itu gantung. Gantung ending atau Sad ending. Ada spoiler katanya tadi ya? Iya. Oh iya. Spoiler apa nih? Dapat Jadi buat 2 film ke depan ya kita bakal bikin film lagi. Setelah video ini tayang mungkin ya, setelah video ini tayang, kita bakal bikin film yang mungkin yang satu dari Menepi Universe. Ya. Yang kedua mungkin dari Garis Terdepan Universe. Untuk judul yang pertama yaitu Benci Untuk Mencinta, lagu dari Naif. Ya, yang mana coba nyanyi dulu. Oh. Oh iya. Yang kedua dari Firsa Besari ya, Juara Kedua. Mungkin udah pada tahu ya kalau misalkan lagunya? yang mana? Ih, lupa lagi gue. Oh, yang ini. Na 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 na. Itu. Liriknya Mas. Nadanya tahu nih. Kenapa film kita tuh romance semua, tapi terus mungkin ada yang scroll ke bawah ya. Oh, itu ada Horor ya. Dan kita itu mempunyai channel baru. Channel horor ya. Khusus Horor ya, hororistik. Itu ya. ada absurd hororistik, tapi Nanti kita belum konsisten di situ ya. kita masih di romance. Masih di romance gitu, karena emang seru sih kalian, jadi kita bikin semangat. Mungkin cukup sekian mungkin ya dari kita mah ya. Dari Bantai Bahasan. Santai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you people. Anjay.